Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fika Karimatul Zulfi, NIM E 2019-184 dari kelas Perbankan Syariah 2. Di video kali ini saya akan menanggapi materi tentang tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan yang telah dijelaskan oleh dosen saya, yaitu Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMI selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Langsung saja masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu definisi dari Otoritas Jasa Keuangan. Jadi Otoritas Jasa Keuangan itu merupakan suatu lembaga negara yang mempunyai fungsi dan tugas dalam penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan secara terintegrasi. Misalnya perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, dan lembaga keuangan pembiayaan. Nah, kemudian di sini saya akan menambahkan sedikit tentang definisi dari Otoritas Jasa Keuangan. Jadi, Otoritas Jasa Keuangan itu merupakan suatu lembaga baru yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Lembaga ini didirikan untuk melakukan pengawasan atas industri jasa secara terpadu. Nah, secara yuridis, menurut pasal 1, angka 1 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan yang kemudian disingkat menjadi OJK, merumuskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independen yang terbebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas wewenang, pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana yang telah tercantum pada undang-undang ini. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu terkait dengan asas-asas Otoritas Jasa Keuangan. Saya akan menambahkan sedikit dari asas-asas Otoritas Jasa Keuangan yang telah dijelaskan oleh dosen saya. Itu ada 3. Yang pertama ada asas independen, yang kedua ada asas kepastian hukum, dan yang ketiga ada asas kepentingan umum. Nah, di sini saya akan menambahkan 4 lagi terkait asas-asas dari Otoritas Jasa Keuangan. Yang keempat atau lanjutan dari penjelasan dari dosen saya tadi adalah asas keterbukaan. Jadi, OJK itu membuka diri atas hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraannya. Nah, kemudian ada asas profesionalitas. Jadi, OJK ini mengutamakan keahlian pelaksanaan tugas dan wewenangnya tetap dengan berlandaskan pada kode etik dan peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian ada asas integritas. Jadi, OJK itu berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Kemudian yang terakhir ada asas akuntabilitas yang menentukan setiap kegiatan dan hasil akhir dengan penyelenggara Otoritas Jasa Keuangan lalu dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu tentang tugas dari Otoritas Jasa Keuangan. Saya akan menambahkan sedikit terkait tugas dari Otoritas Jasa Keuangan dan melengkapi penjelasan dari dosen saya. Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 6, tugas dari Otoritas Jasa Keuangan adalah yang pertama, melakukan pengaturan dan juga pengawasan kegiatan-kegiatan tertentu. Jadi, kegiatannya itu ada 3. Yang pertama, kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Yang kedua, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Dan yang ketiga, kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, dan lain-lain. Nah, untuk pembahasan yang terakhir yaitu tentang wewenang dari Otoritas Jasa Keuangan. Sebenarnya saya setuju dengan penjelasan yang telah dijelaskan oleh dosen saya, tetapi saya akan menambahi sedikit dari wewenang Otoritas Jasa Keuangan. Jadi, dalam buku Bank dan Lembaga Keuangan Lain tahun 2013 karya Toto Budi Santoso dan Nuritomo disebutkan bahwa wewenang Otoritas Jasa Keuangan itu ada 3. Yaitu yang pertama, wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam tugas pengaturan dan pengawasan jasa keuangan dalam sektor perbankan. Nah, wewenang tersebut terdiri dari yang pertama, pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi perizinan untuk mendirikan bank dan kegiatan usaha bank. Yang kedua, pengaturan dan pengawasan tentang kesehatan bank yang meliputi laporan yang berhubungan dengan kesehatan dan kinerja bank.
seperti sistem informasi debitor, pengujian kredit, dan tata standar akuntansi bank. Nah, kemudian yang ketiga ada pengaturan dan pengawasan tentang aspek kehati-hatian bank, meliputi manajemen resiko, pemeriksaan bank, prinsip pengenal nasabah, dan anti pencucian uang. Kemudian, wewenang yang kedua yaitu wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam pengaturan lembaga bank dan non-bank. Nah, dilansir dari situs resmi Otoritas Jasa Keuangan, wewenang tersebut meliputi yang pertama, menetapkan peraturan pelaksanaan Perundang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Yang kedua, menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Dan yang ketiga, menetapkan peraturan tentang pengawasan di sektor jasa keuangan. Kemudian menetapkan peraturan tentang tata cara menetapkan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu. Menetapkan peraturan tentang tata cara penetapan statuter pada lembaga jasa keuangan. Kemudian menetapkan peraturan tentang tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang di sektor jasa keuangan. Kemudian, wewenang yang terakhir yaitu wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam tugas pengawasan lembaga bank dan non-bank. Wewenang tersebut terdiri dari yang pertama, menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Yang kedua, mengawasi tugas pelaksanaan yang dilakukan oleh Kepala Eksekutif. Yang ketiga, memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu. Yang keempat, melakukan penunjukan pengelola statuter. Yang kelima, menetapkan penggunaan pengelola statuter. Yang keenam, menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran. Dan yang terakhir, memberikan dan mencabut izin usaha. Sekian video tanggapan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.